Pemirsa, apa makna sikap Prabowo Subianto yang memilih untuk tidak cuti di hari pertama kampanye? Prabowo malah menghadap Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Kami akan membahasnya bersama analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Baik, Bang Ray, kalau kita lihat begitu ya, setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini, Presiden Jokowi ini sudah sangat jarang sekali mengadakan rapat bersama dengan para pembantunya, begitu. Tapi kalau hari ini kita lihat, Presiden Jokowi mengadakan rapat dengan Prabowo yang kita tahu juga seorang capres, bahkan ini merupakan hari pertama kampanyenya. Rapat membahas alutsista dan ini dilakukan di Istana Bogor, begitu Bang Ray. Kalau Anda melihat, apakah memang ini murni sekedar membicarakan alutsista atau ada melihat hal lain di balik rapat ini, Bang Ray? Iya, sebenarnya ini tidak bisa disebut lazim ya, kondisi begini gitu. Karena ini kan hari-hari amat penting bagi siapapun calon presiden untuk memastikan mendapat dukungan dari masyarakat ya, supaya mereka terpilih nanti pada pilpres yang sedang dan tengah dilaksanakan ini kan. Jadi kalau ada calon presiden menyanyiakan waktu ya, dalam bahasa menggunakan waktu tidak kampanye padahal sedang kampanye, yaitu tentu karena menurut saya 2 hal. Hal pertama adalah ya, dan ini mungkin yang pertama, yang mereka menganggap kampanye itu nggak penting-penting amat lagi gitu. Nah, tidak penting-penting itu ya mungkin karena mereka udah percaya bahwa elektabilitas mereka yang setidaknya ditunjukkan oleh lembaga survei hari ini ya sudah cukup memadai untuk leading, kalau tidak 1 putaran mungkin 2 putaran begitu ya. Sehingga ya tidak perlu lagi lah ya seperti calon presiden yang lain kalau bisa setiap menit dipergunakan untuk kampanye gitu ya, kalau mereka ya santai-santai saja. Nah, itu tentu alasan pertama. Nah, alasan keduanya itu ya artinya ada pekerjaan yang menurut mereka jauh lebih besar dari urusan kampanye itu. Karena itu tadi kan kalau kampanye itu dianggap oleh mereka ya udahlah biasa-biasa saja karena ada keyakinan ini akan menang, kalau nggak 1 putaran ya 2 putaran begitu. Dan oleh karena itu nggak perlulah kita kampanye seperti capres-capres yang lain itu kampanye yang kalau penting tiap menit pun dipergunakan untuk kampanye misalnya begitu ya. Dan berkebetulan saat yang bersamaan ada urusan yang amat penting. Apa yang amat penting itu ya salah satunya dipanggil oleh presiden. Saya juga tidak tahu mengapa presiden harus memanggil Menhan gitu ya di saat dimana ya ini kan sebetulnya boleh disebut tanggal sakral lah bagi calon presiden untuk kampanye. Karena ini hari pertama gitu. Kalau mungkin hari kedua, hari ketiga ya masih bisa dipahami ya, artinya udah hari kedua kok, udah hari ketiga lapangannya sedikit banyak udah mulai diketahui gitu. Nah, ini hari pertama, hari yang dianggap sakral sehingga ya semua cara dipergunakan dalam rangka apa namanya itu membuat simbol bagi apa namanya itu meningkatkan elektabilitas setiap orang, setiap calon presiden gitu. Misalnya ya Anies memulai dari Tanah Merah karena dia merasa Tanah Merah itu adalah awal dari tonggak ya, juga apanya idiom keadilannya dimunculkan misalnya gitu ya. Ganjar sama Mahfud memilih Sabang sampai Merauke karena mereka ingin menjelaskan susunan kebangsaan kita itu dari Sabang sampai ke Merauke gitu. Itu artinya mengapa mereka memilih pola-pola seperti ini, karena hari pertama itu dianggap sakral sekali dalam pelaksanaan kampanye itu gitu. Nah, sehingga bukan hanya sekedar bertemu dengan rakyat, tapi polanya, caranya, tempatnya, situasinya itu dipilih rapi gitu loh. Nah, setelah itu mau di tengah-tengah zigzag tuh nggak apa-apa. Yang penting ini simbol. Misalnya kalau Ganjar dengan Mahfud itu kan yang penting simbol Sabang Merauke-nya itu dapat, misalnya begitu. Nah, kalau Anies itu menegakkan keadilannya itu dapat gitu. Nah, Prabowo dan juga Gibran dalam hal ini sama sekali nggak mempergunakan hari pertama sebagai hari sakral dimulainya kampanye itu untuk kampanye gitu ya. Ya itu tadi, karena kita kembali ke analisa pertama karena mereka menganggap ya, tidak penting dan sudah cukup percaya diri begitu dengan elektabilitasnya selama ini begitu ya Bang Ray ya. Padahal hari pertama ini sakral dan menjadi gongnya biasanya ya untuk memulai dari kampanyenya. Jadi artinya kalau melihat seperti ini Bang Ray, bisa dikatakan mungkin ada urgent begitu ya anggaran terkait pertahanan dibandingkan dengan untuk memulai kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Se-urgent apa sebenarnya terkait dengan anggaran alutsista atau Kementerian Pertahanan ini?
Saya tidak tahu seberapa genting sebetulnya gitu kan kalau membicarakan soal alutsista ini kan sebenarnya bisa menurut saya sih bisa besok, lusa atau bahkan mungkin lebih depan karena rasa-rasanya tidak ada hal yang sangat urgent Atau jangan-jangan yang bisa dikatakan membutuhkan rapat ini presiden. semakin menegaskan preferensi politik Presiden Joko Widodo ke arah Prabowo begitu? Ya, saya kira masyarakat bisa menilai lah ya, karena apa namanya Pak Prabowo ini kan orang yang selalu ingin mengidentikan dirinya dengan Pak Jokowi gitu ya, sehingga mungkin di hari pertama dari kampanye itu ya dimulai dengan pertemuan resmi sebagai Menhan dengan Presiden, tetapi makna yang lain sebetulnya yang bisa ditampilkan dari pertemuan itu adalah betapa Jokowi dengan Menhan itu akrab betul dan itu dipamerkan di hari pertama kampanye ini gitu loh. Jadi mungkin bisa saja juga dalam kerangka itu maka sekalipun atas nama ya pertemuan resmi Menhan dengan Presiden, tapi implikasinya terhadap ya apa namanya persepsi publik kedekatan Pak Jokowi dengan Menhan itu ya hari demi hari dengan sendirinya makin menguat gitu dengan pertemuan ini gitu ya. Karena kan Baik. Menhan diundang, tapi Kapolri nggak diundang, lalu kemudian Menko Polhukamnya juga nggak diundang gitu. Nah, kan kalau sebetulnya membicarakan yang penting itu ya setidaknya kalaupun Kapolri nggak ikut, mungkin Menko Polhukamnya diikutkan karena itu berbicara soal alutsista misalnya kan begitu ya. Tapi itu tadi gitu. Jadi selain mungkin ya ada kepentingan ya pertemuan formal yang kita juga bertanya-tanya urgensinya di mana dalam kondisi kayak begini, kayaknya nggak ada deh sesuatu yang hal penting membicarakan tentang alutsista itu gitu ya. Tapi saat yang bersamaan pertemuan itu makin menguatkan ya kedekatan Pak Baik. Jokowi dengan Menhan, sesuatu yang terus-menerus memang dipupuk oleh apa namanya itu Pak Prabowo untuk menaikkan elektabilitasnya dan memang efektif ketika Pak Baik. Jokowi mengidentifikasi dirinya ya dengan Pak Jokowi itu elektabilitasnya meningkat bahkan seperti di banyak lembaga survei ya disebutkan sampai 67% kenaikannya dan perpindahan dari Ganjar Pranowo gitu. Oke, baik. Mungkin dirasa ini justru bentuk tanda kutip kampanye yang lebih efektif ketimbang melaksanakan hari pertama Ya, kampanye mudah-mudahan dengan penjelasan kita yang tadi langsung berhadapan ataupun juga mendekati masyarakat. Mungkin seperti ya, itu ya, Bang Rey. Bang Rey, ini perbincangan yang ya masih menarik, penjelasan tetapi kita sayangnya tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik, baik, Bang Rey. Sayangnya waktu kita terbatas. Mungkin kita bisa Siap. berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Ya. kami di Prime Time News. Selamat malam, Bang Rey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.